Pernah merasa sangat haus setelah menikmati camilan atau minuman favorit Anda? Itu mungkin bukan suatu kebetulan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 65 hingga 75% air, dan tanpa itu, kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetap terhidrasi adalah kuncinya, dan saat tidak minum cukup air adalah penyebab umum dehidrasi. Itu bukan satu-satunya, sebenarnya beberapa makanan, jika dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan dehidrasi. Hal ini karena selain memicu rasa haus, makanan ini juga dapat mendorong peningkatan buang air kecil. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, makanan apa ini? Apakah itu secangkir kopi pagi Anda? Kopi asmara yang dahulu pernah membara, dan bahkan camilan asin Anda? Iya, kamu tidak salah dengar. Makanan dan minuman tertentu yang kita nikmati sehari-hari dapat bertindak sebagai diuretik, meningkatkan buang air kecil, dan menyebabkan kehilangan cairan. Menarik bukan? Mari selami beberapa hal mengejutkan ini, penyebab yang mungkin menyebabkan Anda merasa kehausan. Kita kupas mulai dari hidangan sehari-hari kita. Kopi bukan rahasia lagi, kalau kopi bisa menyebabkan dehidrasi, berkat sifat diuretiknya. Mengkonsumsi lebih dari 2 cangkir kopi dapat menghambat reabsorpsi natrium dalam tubuh, menyebabkan dehidrasi parah. Jadi jika Anda seorang peminum kopi, pastikan untuk meningkatkan asupan mineral Anda untuk mencegah ketidakseimbangan akibat kehilangan cairan. Selanjutnya adalah makanan yang manis, seperti aku. Apakah itu dibuat dengan gula rafinasi atau pemanis buatan? Makanan penutup seperti kue es krim, dan lebih banyak lagi dapat menyebabkan dehidrasi. Ini karena penambahan gula menyebabkan tubuh harus mengeluarkan cairan, yang secara serius dapat menguras cadangan cairan tubuh. Kita lanjutkan ke makanan asin. Mengonsumsi makanan asin dapat membuat tubuh Anda menginginkan cairan, karena air diperlukan untuk menghilangkannya. Semua natrium ekstra yang secara alami ada dalam garam. Makanan seperti kecap, sosis popcorn, dan makanan yang digoreng, yang mana tinggi garam, harus dikonsumsi dengan hati-hati. Potensi penyebab natrium tinggi lainnya, termasuk makanan cepat saji, atau bumbu, dan saus salad. Sekarang mari kita bicara tentang teh hijau. Apakah minum teh hijau bermanfaat atau tidak? Tergantung pada jumlah teh hijau yang dikonsumsi dan kandungan kafeinnya. Jika Anda minum 1 teko penuh teh hijau, manfaat tehnya mungkin tidak diserap dengan baik oleh tubuh Anda. Malah mungkin membuat Anda lebih sering buang air kecil, menyebabkan dehidrasi. Beralih ke makanan ringan. Makanan ringan seperti kentang goreng, keripik kentang, dan berbagai jenis gorengan umumnya mengandung banyak garam atau natrium. Asupan garam yang tinggi ini dapat meningkatkan produksi urin dan membuat Anda lebih sering buang air kecil, menempatkan Anda pada risiko dehidrasi. Terakhir kita punya kecap. Menambahkan kecap ke makanan untuk meningkatkan rasanya mungkin tidak begitu baik untuk tubuh Anda. Itu karena kebanyakan kecap adalah campuran garam dan gula. Ini dapat mengganggu kadar elektrolit dalam tubuh Anda dan menyebabkan dehidrasi. Lain kali ketika mau makan makanan ini, perlu diingat juga untuk menyediakan segelas air untuk menyeimbangkan efek dehidrasinya. Jadi kita telah mempelajari beberapa makanan kita sehari-hari, dan minuman sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi. Entah itu efek diuretik dari kopi dan teh hijau. Keduanya membuat Anda lebih sering buang air kecil, atau menu manis yang dikemas dengan halus sebagai janji palsu. Gula yang menyebabkan tubuh Anda mengeluarkan cairan. Bahkan makanan kaya natrium, seperti makanan ringan dan bumbu tertentu, dapat menyebabkan dehidrasi. Karena tubuh Anda menggunakan air untuk membuang kelebihan garam. Itu penting untuk perhatikan bahwa makanan ini pada dasarnya tidak buruk, tapi konsumsi mereka perlu diimbangi dengan hidrasi yang tepat. Jadi lain kali, jika mau minum secangkir kopi ketiga itu, atau nikmati camilan asin, ingatlah untuk mengimbanginya
dengan segelas air. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini adalah petuah terbaik dalam menjaga tubuh Anda. Keseimbangan air yang ideal. Ingat, keseimbangan adalah kuncinya. Ini bukan tentang menghindari makanan ini sepenuhnya, tapi sadar dan menyeimbangkan asupan Anda dengan hidrasi yang cukup, tetap terhidrasi dan tetap sehat.